Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin mengepresentasikan mengerjakan tugas tengah semester, ujian tengah semester, analisis data algoritma. Ya, sebelum itu perkenalkan, nama saya Yoga Firjatullah, ini saya 17035020. Oke, saya ingin mengerjakan pertama itu kompleksitas waktu asimptotik tuh. Saya ingin definisinya itu ya, notasi asimptotik merupakan hubungan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi n yang cukup besar. Ya, seperti itu ya. Fungsinya itu nr sering r plus. Notasi asimptotik digunakan untuk menentukan kompleksitas suatu algoritma dengan melihat waktu tempuh algoritma. Waktu tempuh algoritma merupakan fungsi n terus r plus. Nah, jadi gitu. Jadi itu definisi kompleksitas waktu asimptotik itu kayak gitu, seperti itu. Jadi fungsinya n, r, string r plus, notasi asimptotik itu digunakan untuk menentukan kompleksitas suatu algoritma dengan itu. Oke, sekarang kompleksitas waktu asimptotik ada 3 macam, yaitu keadaan terbaik dilambangkan dengan notasi 0. 0 itu kayak 0 garis itu dibaca itu theta. Dan yang kedua itu keadaan rata-rata average case, dilambangkan dengan notasi itu kayak seperti itu tuh ya. Nah, dibacanya omega. Nah, terus yang ketiga itu keadaan terburuk worst case. Nah, terus dilambangkan dengan itu. Nah, orang notasi 0 dibacanya dengan big 0. Nah, gitu dibacanya tuh. Biasanya tuh sebuah algoritma itu biasanya ya diukur dengan ya semuanya tuh biasanya tuh menggunakan keadaan itu yang ketiga sih biasanya yang digunakan tuh, keadaan terburuk worst case dilambangkan dengan notasi 0. Baca dengan big 0 biasanya tuh. Kalau string algoritma biasa kalau diukur dengan menggunakan patokan keadaan terburuk gitu kan. Nah, seperti itu sih ya, lihat. Dan yang pertama itu definisi satu terburuk, ini di notasi dikenal ya. Nah, rumusnya itu seperti itu, v n sama dengan 0 di n n. Nah, itu tuh if ada dua bilangan, jadi itu di if kalau terburuk itu ada dua bilangan konstanta, yaitu c dan n 0 dan itu ya. Nah, ini rumusnya itu v n kurang dari c g buka kurung n. Nah, itu a nya kebalik itu kurang tahu si n. Nah, lebih dari n 0. Nah, ini rumusnya waktu yang terburuk nih, if kan gue jangan karena c dan n 0 itu. Nah, terus teromenya misalnya a n sama dengan a n n per n plusnya itu, nah begitu itu ya seperti itu, dan plus a 1 per n plus a per 0. Nah, suatu poin dari n itu maka a n sama dengan theta n per m tadi itu kan, yang pasti di big 0 yang terburuk itu kan. Nah, jadi situ biasanya kan seperti itu. Saya juga masih belajar, saya juga masih belum terlalu ini ya kan. Oke, sekarang yang kedua itu akses cepat vn, sama sih sebenarnya rumusnya sama notasi yang tadi sebelumnya itu. Nah, if-nya ada dua konstanta c dan n0, sama aja sih sebenarnya kayak yang sebelumnya tuh. Iya, sama tuh kayak yang sebelumnya itu notasi dikenal kan, sama itunya vn ini sama, itu ini sama. If-nya ada dua konstanta c n 0, mungkin bedanya di kurang dari itu. Nah, itu bedanya di situ n 0 ya, seperti itu. Dan notasi omega definisi 3 waktu rata-rata vn 0 di n. Nah, isinya ada 3 konstanta. Kalau namanya rata-rata tuh positif C1, C2 dan N0. Nah, gitu ya. Nah, itu rumusnya itu C1 G N. Nah,
formuk Cn, C2, Jn, An, NO. Jadi itu cirinya 3 konstanta positif, C1, C2, dan N0, seperti itu. Namanya itu rata-rata, waktu rata-rata indeksnya itu, N0 nya itu seperti itu. Oke, sekarang masukkan dasarnya. Jumlah operasi perbandingan elemen di tabel yang ada 3. Yang pertama itu kasus terbalik. Ini terjadi bila A1 sama dengan X, TMI nya N sama dengan 1. Nah, terus kasus, jadi oke. Jadi kasus terburuknya itu bila N sama dengan X atau X ya ditemukan, I max N sama dengan N. Nah, gitu. Jadi X atau X tidak ditemukan, dan N sama dengan N. Nah, yang ketiga itu kasus rata-rata. Jika X ditemukan pada posisi ke G, maka operasi perbandingan AK sama dengan X akan dieksekusi sebanyak G kali gitu. Nah, ini yang ini rata-rata ini. Baiknya itu 1, 2, 3, dan N per N. Nah, itu rumus kalau bukan rumus itu rata-ratanya sih sama dengan 1/2, 1/n per N, dan 1/2. Nah, ini seperti itu ya. Nah, terus yang ini menghitung waktu proses satunya. Contohnya sudah code for 1 sama dengan 1, 2 N kurang 1, do min I for J sama dengan 1 I tambah 1, 2 N do if J min then min J and if and for swap I A min N and for. Nah, itu pseudo select sortnya. Nah, terus ini itu untuk algoritma yang diperlukan untuk mengumpulkan deretan yang memiliki 8 angka acak. Ini dari 1 sampai 8 itu mengumpulkan deretan yang memiliki angka acak. Nah, bagaimana jika output input belum diketahui? Dinyatakan dengan N. Pertama temukan yang N. N satu. Yang kedua waktu proses dinyatakan dengan sebuah persamaan N. Selanjutnya disebut dengan kompleksitas. Fungsi kompleksitas menyatakan berapa kompleksitas sebuah algoritma. Nah, jadi seperti itu. Oke, terus yang ini nih, asumsi bahwa nilai N belum diketahui. Bisa dihitung bahwa untuk setiap perulangan I akan terjadi perulangan J sebanyak N1, N2, N3, 1 per kali. Jadi itu jadi bisa diulang, perulangan I akan terjadi perulangan gitu, jadi JI itu J gitu. Misalkan N dari 5, berarti kita perlu menentukan dari 5, 4, 3, 2, 1. Jadi misalkan nilai N nya ada 5, nah berarti kita perlu menghitung dari 5, 4, 3, 1. Kalau 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Nah, ini rumusnya nih, N per 2, 2A, N per 1, B. Nah, terus ini rumusnya seperti ini. Jika dengan nilai A dan B sama dengan 1 dikurangi Dn sama dengan N tambah 1 per 2. Nah, itu ingat ya, nilai N 5, berarti 5, 4, 3, 1 tuh rumusnya deret dihitungnya, dihitung ya. Sekarang kualitas ya. Fungsi kompleks algoritma selection sort di atas tadi N sama 1/2 itu dengan rumus fungsi kompleksitas N tambah 1/2. Berarti jika N 5 maka waktu sama 2 dari tadi tuh, jika nilai N itu 8 maka waktu menjadi 36. Nah, tadi juga kan jika N nya 8 jadi waktu menjadi 36 tuh seperti itu. Ini yang tadi. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.